Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Kakak-kakak, kita mau bersiap lagi, mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem dengan bahan bacaan Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Bersama dengan kita sudah bersiap nih Kak Pendeta Hendra, Kak Grace Devina, dan juga Kak Yosi. Kita mau mulai saja persiapan kita dalam doa. Kita awali dalam doa, bersama kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Engkau menyertai memimpin kami semua dalam mempersiapkan untuk mewartakan firman Tuhan kepada adik-adik yang Kau percayakan bagi kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kak Pendeta Hendra akan menolong kita untuk menemukan pesan-pesan Alkitab. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi, salam semua kakak-kakak. Kita akan membahas firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Kali ini kita akan membahas dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Saya akan bacakan buat kita semua. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Inilah bacaan firman Tuhan yang kita akan sama-sama bahas dalam tema Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kakak-kakak yang terkasih, kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal tentang penyambutan ya. Saat kita rekaman di materi ini, lagi rame di Malaysia yang membandingkan bagaimana Presiden Jokowi yang rombongannya itu disambut oleh banyak orang, tapi ketika ada ambulan lalu Pak Jokowi memberi jalan ya kepada ambulan ini. Sebenarnya itu bukan kali pertama rombongan Pak Jokowi berpapasan dengan ambulan ya, sama juga perlakuan yang sama yang dilakukan oleh rombongan ini. Rombongan ini begitu luar biasa, tapi selalu memberi ruang untuk hal-hal yang penting disampaikan oleh rombongan ini ya, bahwa ya emergensi harus diutamakan. Nah, kisah-kisah penyambutan kepala negara, penyambutan artis, banyak sekali kita alami ya di banyak kehidupan kita. Dan teks firman Tuhan kita ini yang kita bahas adalah juga tentang penyambutan. Dan kita menemukan beberapa pesan penting ketika banyak orang menyambut, tapi Tuhan Yesus menegaskan beberapa hal. Yuk kita coba gali ya firman Tuhan dalam kesempatan ini. Kalau kita melihat di ayat yang ke-12, maka penulis dari Injil Yohanes ini menempatkan kisah ini sambung-menyambung dari kisah kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan, kemudian rasa syukurnya Maria, kemudian kisah kita ini. Jadi kalimat keesokan harinya menunjukkan bahwa itu adalah peristiwa-peristiwa yang terus menyambung. Sebuah peristiwa yang terus-menerus menunjukkan relasinya yang begitu dekat. Kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan, Maria yang mengurapi Tuhan Yesus, dan banyak hal-hal yang khusus lainnya. Nah,
Dalam bacaan kita disebutkan bahwa orang-orang pada saat itu mendengar, ya. Jadi mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus itu sedang menuju ke Yerusalem. Dan situasi ini membuat orang-orang pada saat itu lalu menunjukkan sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Dalam teks firman Tuhan ayat yang ke-13 disebutkan mereka mengambil daun-daun palem. Jadi daun palem sendiri menjadi sebuah simbol, sebuah alat menunjukkan harapan yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk menyatakan itu kepada orang yang disambutnya. Dan pohon palem sendiri adalah pohon atau daun yang menyimbolkan kemenangan, ya. Kemenangan, sesuatu yang menghidupkan, ya. Dan daun palemnya yang dipakai juga bukan kering, tapi daun palemnya masih hijau yang menunjukkan kehidupan, begitu. Jadi orang yang disambut dengan daun palem menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang penting, sosok yang memberi kehidupan dan kemenangan. Dan perkataan orang-orang pada saat itu adalah Hosana, yang bisa diartikan selamatkanlah kami, berilah keselamatan. Jadi dari sambutan orang-orang pada saat itu, maka kita langsung tahu apa yang diharapkan oleh orang-orang pada saat itu, bahwa Yesus hadir sebagai sosok yang menyelamatkan, yang memberi kehidupan yang kita sambut. Bahkan dalam sambutan orang-orang pada saat itu di ayat 13 bagian akhir, Raja Israel. Jadi sosoknya jelas sekali, harapan orang-orang pada saat itu menyambut Tuhan Yesus sebagai sosok yang memberi kehidupan, yang memberi keselamatan, kemenangan. Nah, menariknya dalam bacaan kita, Tuhan Yesus menemukan seekor keledai muda lalu naik di atas. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya menyimbolkan sesuatu, memberikan pesan kuat bahwa ia datang bukan sebagai sosok yang melakukan perlawanan dengan peperangan, kekerasan, tapi sosok yang diambil adalah keledai, sebuah seekor hewan yang digunakan bukan untuk sebuah kegagalan atau perang, ya, di mana prajurit atau panglima menaiki kuda, tapi keledai digunakan dalam situasi-situasi damai, dalam situasi-situasi yang bukan menuntut kekerasan, begitu. Dan Yesus menaiki itu untuk menyimbolkan bahwa ia datang sebagai sosok yang membawa damai. Jadi bukan perlawanan politik, perlawanan kekerasan yang diharapkan oleh orang-orang pada saat itu. Jadi ada simbol yang Tuhan Yesus katakan secara simbolik dalam ia naik keledai ini. Dan ini juga sebenarnya menegaskan apa yang dituliskan di dalam Zakaria 9 ayat 9, bahwa ada nubuatan tentang sosok yang akan hadir, raja yang akan datang membebaskan Israel itu, dia akan duduk di atas seekor anak keledai. Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, bersoraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi syarat sekali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan sebuah simbol pesan bahwa Yesus datang sebagai sosok yang damai, sosok yang dinubuatkan itu. Dalam bacaan kita ayat 17 dan 18 disebutkan bahwa orang banyak pada saat itu begitu antusias menyongsong Tuhan Yesus. Dan mereka memberikan kesaksian-kesaksian tentang siapa Yesus ini. Dan salah satu kesaksian yang cukup kuat adalah bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus keluar dari kubur dan Lazarus hidup kembali. Dan itu menunjukkan kuasa Tuhan Yesus atas kematian. Maka begitu banyak orang menyongsongnya. Ketika orang banyak pada saat menyongsong, maka kita melihat kontrasnya, ya. Ada orang-orang yang datang untuk menantikan seorang Mesias. Yang kedua, ada orang-orang yang kagum tentang siapa Yesus yang adalah sosok yang membangkitkan Lazarus. Dan inilah yang menjadi motif orang-orang pada saat itu. Semua orang menyambut dengan berbagai alasan, saudara. Nah, kisah kita ditutup dengan diskusi orang Farisi yang mengatakan, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Ini sebenarnya sangat erat dengan apa yang disebutkan pada ayat awal kita, ayat yang ke-12 tentang keesokan harinya. Jadi
apa yang didiskusikan oleh orang-orang Farisi ini menunjuk pada peristiwa sebelumnya di mana mereka bersepakat untuk menyingkirkan Tuhan Yesus karena ada banyak sekali orang semakin ikut dengan Tuhan Yesus pasca Lazarus dibangkitkan gitu. Maka kalau kita melihat ayat yang sebelumnya misalnya imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus supaya nggak jadi kabar yang semakin memberikan posisi Tuhan Yesus yang begitu besar ya. Jadi mereka takut banyak orang semakin percaya. Tapi ternyata dalam kisah kita di ayat yang ke-17 dan 18 ditunjukkan bahwa memang banyak orang semakin percaya. Nah, dari teks firman Tuhan ini kita menemukan bahwa banyak sekali orang menyambut Tuhan Yesus dengan beragam alasan. Ada yang menantikan Mesias, ada yang mengharapkan keselamatan, ada yang kagum akan kuasa Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus ya. Ada banyak alasan-alasan. Dan kita merindu supaya adik-adik juga boleh menyambut Tuhan Yesus, tapi dengan alasan yang kuat bahwa Yesus adalah Raja dalam hidupnya. Jadi ini momen yang baik untuk menceritakan kisah ini, sekaligus kita memberikan kesempatan untuk adik-adik untuk menyambut Tuhan, ya, untuk menunjukkan bahwa ia memang adalah Raja yang layak disambut. Jadi untuk kelas balita-balita kita akan menceritakan kisah ini supaya adik-adik kenal dengan kisah Tuhan Yesus yang disambut di Yerusalem dengan dilulukan. Di kelas kecil dan kelas besar kita akan mendorong anak-anak untuk mau memuliakan Tuhan sebagai Raja dalam hidupnya. Sehingga mereka boleh benar-benar menyambut Tuhan dengan alasan yang tepat. Bahwa Yesus adalah Raja hidupnya. Inilah pesan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik dan semoga kita bisa menemukan bagaimana ide untuk menyampaikan pesan ini kepada adik-adik di setiap kelas. Saya kembalikan kepada Kak Santi, silakan Kak. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Kita mau bersiap nih, kita mau menuju Kak Grace Devina yang akan menyampaikan ide-ide di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Halo kakak-kakak, saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem dengan bahan bacaan Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 dan Kak Grace Devina sudah siap untuk menyampaikan ide-ide bagi kakak-kakak semua di kelas Batita Balita. Mari silahkan Kak Grace Devina. Halo kakak-kakak, dimanapun kakak-kakak saat ini melayani anak-anak Tuhan. Shalom juga untuk Kak Hendra juga Kak Santi. Hari ini kita mau sama-sama berbicara dan sama-sama berbagi ide mengenai bagaimana cara menyampaikan cerita kepada anak-anak tentang Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan untuk cerita anak Batita, di sini saya pertama-tama akan menyampaikan tujuannya dulu. Jadi tujuan untuk anak Batita itu hanya pada tahap anak mengetahui peristiwa ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dieluk-elukan. Jadi tujuannya hanya pada tahap storytelling untuk anak-anak Batita dan Balita. Lalu bagaimana metode penyampaiannya? Metode penyampaian ada berbagai cara, ada 4 cara. Ada melalui video dari Bible for Kids, dari Alkitab untuk anak-anak, itu ada video.
yang bisa kita download dan kita tayangkan bersama agar anak-anak bisa melihat. Dan saya merekomendasikan ini karena gambar ilustrasinya menurut saya baik untuk anak-anak. Lucu-lucu gitu. Jadi gambarnya pun nanti sudah saya print dan saya pakai di alat bantu yang akan saya presentasikan. Yang kedua, kita bisa menggunakan drama sederhana. Ada seseorang yang berperan sebagai Tuhan Yesus, lalu anak-anak diminta untuk menghamparkan baju atau daun palma. Dan yang ketiga, kita bisa pakai alat bantu cerita, tapi jika tidak punya, kakak-kakak juga bisa bercerita menggunakan gambar. Cuma karena saya melihat di pengalaman saya menggunakan gambar sudah terlalu biasa, maka saya coba membuat alat yang saya kasih nama rolling pin. Nanti ketika presentasi dan virtual background-nya saya matikan, mungkin akan jauh lebih terlihat jelas. Jadi cuma menggunakan kayu yang berbentuk silinder atau tabung dan tampilan display yang sederhana, lalu anak bisa putar ke kanan dan ke kiri untuk merangkai ceritanya. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan game. Saya hanya mencantumkan 2 di PowerPoint saya karena 2 metode ini yang akan saya presentasikan pada hari ini. Nah, untuk yang pertama, rolling pin, saya akan stop sharing dulu. Saya izin untuk mematikan virtual background supaya gambar ini bisa terlihat jelas. Ya. Nah, alat yang saya bawa ini namanya rolling pin. Saya memberi nama rolling pin. Jadi kakak-kakak bisa bercerita untuk adik-adik. Adik-adik, di sini kakak mau bercerita tentang sebuah kota bernama Yerusalem. Nah, ada peristiwa penting di kota Yerusalem ini, apa ya? Nah, ini anak-anak bisa diminta untuk memutar salah satu bagian silindernya yang sebelah sini sambil kita bercerita. Jadi ada peran anak-anak juga untuk kakak-kakak yang sudah melakukan sekolah minggu onsite. Kalau seandainya membatasi keterlibatan anak karena alasan protokol kesehatan, juga kita masih bisa menggerakkannya sambil kita cerita. Nah, ada seorang raja yang mau datang ke kota Yerusalem. Wah, siapa ya? Nah, umumnya adik-adik kalau raja datang pasti akan menggunakan kereta kuda, ada banyak pasukan. Tetapi kali ini rajanya berbeda karena dia datang menunggangi seekor apa ini? Ini hewan apa ya? Nah, ini adalah hewan yang mirip kuda. Apa namanya? Keledai. Menunggangi seekor keledai. Siapa ya dia? Wah, ternyata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan orang-orang di Yerusalem menyambut Tuhan Yesus dengan penuh kegembiraan dan antusias. Nih lihat yang mereka lakukan. Mereka mengambil daun palma, juga menghamparkan pakaiannya. Pakaian yang mereka pakai mereka taruh di jalan untuk mengalasi Tuhan Yesus lewat. Nah, lihat tuh, semua orang melakukan hal yang sama. Wah, dan mereka menghantar Tuhan Yesus sampai kemudian Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, ini bisa menggunakan alat seperti ini juga buatnya cukup mudah untuk dibuat. Nah, setelah itu, setelah rolling pin, kita juga bisa menggunakan games. Nah, dari games itu kita bisa awali. Adik-adik, ada yang tahu apa ini? Ini saya bawanya selimut ya, tapi lebih tepat jika kakak-kakak membawa baju dari kakak-kakak. Ini apa ya? Oh, ini pakaian. Lah, biasanya kita pakai pakaian buat apa ya? Ketika kita pergi, ketika kita beraktivitas, kita pakai pakaian. Adik-adik, ada sebuah peristiwa ketika orang-orang di Yerusalem menggunakan pakaiannya sebagai alas. Alas buat seseorang untuk lewat. Wah, bayangkan sampai orang-orang Yerusalem rela melepas pakaiannya lalu ditaruh di jalan adik-adik. Wah, pasti kotor pakaiannya. Jadi kotor, jadi rusak.
Tapi mereka tetap rela melakukan itu. Karena apa ya? Oh, rupanya karena orang yang mau lewat adalah orang yang penting. Orang yang disambut sebagai raja. Siapakah dia? Wah, dia adalah Tuhan Yesus. Di Tuhan Yesus yang mau masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang di Yerusalem menghamparkan pakaian dan juga melambaikan daun palma atau daun palem. Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik buat main sama-sama yuk. Ketika kakak bilang kata Hosana, berarti itu waktunya adik-adik untuk menempel daun palma ini di jalan. Kakak-kakak juga bisa memberikan stiker pakaian sebagai variasi, nggak cuma daun palma. Jadi minta anak untuk menempelkan daun palma dan stiker pakaian-pakaian itu di jalan ketika kakak-kakak menyebut kata Hosana. Nah, Hosana itu artinya terpujilah dia, karena orang-orang pada masa itu memandang Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus sebagai Raja. Nah, jadi bisa diajak untuk nyanyi, Hosana, Hosana, Haleluya. Tapi ketika kata Hosana, mereka menempel, seperti itu. Jadi, anak-anak paling tidak bisa familiar dengan ucapan kata Hosana dan juga daun palma di tahapan usia batita dan balita. Nah, itu adalah ide yang bisa saya bagikan untuk kakak-kakak. Saya percaya kakak-kakak mungkin punya ide-ide yang lebih oke, lebih bagus, atau punya ide yang lebih kreatif. Nah, kakak-kakak bisa komen di kolom komentar yang ada di YouTube, sehingga kita semua bisa saling bertukar ide dan bisa mempersiapkan hal yang baik dan hal yang menarik, kreatif mungkin untuk anak-anak kita. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Kak Hendra dan juga Kak Santi. Terima kasih Kak Grace Devina yang sudah menyampaikan ide-ide menarik untuk kelas Batita Balita. Kita menuju Kak Pendeta Hendra yang sudah menyiapkan diri di kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, pada saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan Yesus diulukan di Yerusalem dengan bahan bacaan Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kak Grace Devina tadi baru saja sudah menyampaikan ide menarik untuk kelas Batita Balita. Kak Pendeta Hendra juga tadi boleh menggali beberapa poin-poin yang penting yang perlu kita perhatikan dari bacaan tersebut, dan kembali Kak Pendeta Hendra juga yang akan menyampaikan ide-ide menarik untuk menyampaikan tema ini di kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Mari silahkan, Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua. Saat ini saya akan berbagi ide penyampaian bahan firman Tuhan ini di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Kakak-kakak, kita boleh kembali mengingat ya apa yang dituliskan dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19 yang menjadi bahan Alkitab kita ini, di mana pada teks Yohanes itu menceritakan bahwa banyak orang pada saat itu menantikan Tuhan Yesus, dan mereka mempersiapkan setelah mereka mendengar, kemudian mereka mempersiapkan sesuatu untuk menyambut Tuhan Yesus. Jadi nuansa ini yang kita akan sampaikan, bahwa anak-anak juga mau memuliakan Tuhan ya, dengan gelora untuk menyambut Tuhan sebagai Raja di dalam hidupnya. Nanti saya akan membagi bagian ini menjadi awal ya,
kita mau masuk ke isi, kemudian setelah itu apa pesan yang relevan untuk adik-adik yang bisa ia bawa, ia lakukan dalam kehidupannya. Jadi kakak-kakak sekali lagi, kalau kita melihat teks yang di dalam Yohanes 12 itu, maka kita akan menemukan bahwa kisah ini diwarnai dengan penantian orang-orang akan Mesias, dan mereka sudah dengar soal Lazarus yang dibangkitkan, dan itu membuat Tuhan Yesus begitu luar biasa terkenal banget ya pada saat itu. Nah, kakak-kakak yang terkasih, saya mau memberikan tawaran untuk kita membuka kelas kita dengan 3 ide nih ya. Yang pertama adalah mengajak adik-adik untuk mengingat ya, menyampaikan siapa idola kalian ya, siapa idola adik-adik ini ya. Mungkin mereka bisa menyebutkannya, misalnya ada artis-artis Korea, misalnya BTS, dan mereka bisa diberikan kesempatan untuk menari sedikit misalnya dengan permission to dance misalnya gitu, atau ada gamer yang mereka tahu ya, mereka sukai, itu juga bisa mereka sampaikan, atau ada streamer-streamer yang lain yang mereka suka dan itu menjadi idola mereka, bahkan presiden kita ya. Nah, kalau adik-adik tahu bahwa sebentar lagi nih para idola kita itu akan datang ke dekat rumah adik-adik, maka adik-adik pasti mau melakukan sesuatu ya, mau menyambut mereka, mau lihat gimana sih Pak Presiden Jokowi itu ya, bukannya kayak gimana sih, pengen juga ketemu. Nah, itu sebuah ungkapan untuk kita mau menyambut sosok yang menurut kita penting. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk ya, kakak-kakak, untuk masuk ke, ada banyak orang-orang pada saat itu dalam cerita Injil Yohanes menantikan kedatangan Tuhan Yesus ya. Mereka mau menyambut Tuhan Yesus yang mereka dengar mujizatnya luar biasa membangkitkan Lazarus. Nah, itu kakak-kakak bisa masuk. Atau kakak-kakak juga bisa memulai dengan mengajak adik-adik untuk tebak jejak binatang ya. Langsung deh kakak-kakak bisa tahu ya, maksudnya kita mau masuk cerita ini dalam pendekatan untuk melalui kisah tentang keledai itu ya. Kita bisa mengajak adik-adik untuk coba tebak nih, ini aja jejak-jejak binatang. Kita coba tebak ya, nomor 1 itu jejak apa coba? Ayo, ada yang tahu? Biarkan mereka mengungkapkannya, dan lalu kita buka jawabannya ya. Lion. Jejak nomor 2, kira-kira apa ya? Jejak apa nih? Kakinya gede banget nih. Kira-kira apa ya? Binatang apa ya? Mereka bisa menyebutkannya. Satu persatu kita diskusikan sampai dengan yang nomor 5, kakak-kakak. Waduh, yang ini nih paling susah nih ya. Kira-kira jejak apa ini ya? Dan setelah mereka diskusi dan lain-lainnya, lalu kita buka, ini adalah donkey ya. Dan ini adalah pintu masuk kita untuk masuk menceritakan soal keledai. Keledai ini adalah binatang yang ya mungkin nggak segagah kuda ya, tapi dia kuat juga, bisa mengangkat beban. Dan lalu kita bisa masuk dengan kisah di mana ayat 14 dalam Yohanes 12 itu Tuhan Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Lalu kita bisa masuk menjelaskan tentang siapa Tuhan Yesus dan bagaimana orang-orang menanti pada saat itu. Ide yang lainnya adalah mencari Tuhan Yesus. Nah, ini ada gambar ya dari cuplikan sebuah buku ya, Where is Jesus? Dan di sini gambarnya itu menempatkan Yesus ya di gambar ini. Nah, sebagai alat bantu, bahwa Yesus itu sosoknya seperti ini ya, pakai jubah ungu, kemudian ada itu ya holonya ya, ada lingkaran putih di atas, lingkaran kuning di atas kepalanya itu ya, tanda kesucian. Nah, kita bisa minta adik-adik untuk coba cari ya, gunakan anotet ya, karena adik-adik diajak untuk menggunakan anotet di gambar ini ya. Mereka bisa melihat, setelah mereka melihat gimana nih cari Tuhan Yesus yang seperti ini, coba ya temukan ya. Biarkan mereka mencarinya, kakak-kakak bisa membiarkan mereka menemukan sosok Tuhan Yesus yang mereka diminta cari ini ya. Jadi mereka bisa pakai anotet ya, kakak-kakak bisa lingkarin kalau sudah ketemu, maka coba lingkarin ya.
di mana nih Tuhan Yesus? Oh, ini bukan. Bukan. Oh, yang mana nih? Ini bukan ya. Bukan ya. Yang mana nih? Ini bukan. Dan akhirnya kita menemukan bahwa sosok Tuhan Yesus itu yang seperti gambar ini itu ada di sebelah sini ya. Nih, ada di sebelah sini nih Tuhan Yesusnya nih. Kecil sekali ya. Ini ada holonya. Mungkin kalau kita bisa gedein, kita bisa perbesar ya. Oh, Tuhan Yesusnya di sebelah mana nih? Yang ini nih ya. Nah, tuh ada holonya kan ya. Kecil banget dan ngumpet di balik pohon ya. Nah, ini kakak-kakak yang bisa digunakan. Kita bisa tambahin lagi ya. Satu permainan lagi. Saya berikan satu permainan lagi, gambar yang lain. Dan nanti kita kasih lagi nih ya. Oh, ini gambarnya ada Tuhan Yesus di sini ya. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk untuk banyak orang sedang mencari Mesias. Banyak orang sedang menantikan tentang Yesus yang katanya mau masuk ke Yerusalem. Banyak banget ya orang-orang mencari, mana sih pengen lihat, mana sih Tuhan Yesus. Seperti kita mencari Tuhan Yesus pada gambar ini. Nah, kakak-kakak, kita setelah bisa menggunakan tadi ya, ada para tokoh atau tadi jejak binatang ya, kita juga bisa mencari where is Jesus ya, kita bisa menjadi pintu masuknya. Kakak-kakak bisa pilih yang mana yang kakak-kakak mau pilih ya. Lalu kita masuk ke kisah yang utama ya, tentang Tuhan Yesus yang dielulukan ketika ia masuk ke Yerusalem. Jangan lupa kita ajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Baca saja seluruh firman-Nya supaya mereka juga punya kebiasaan untuk membaca firman Tuhan dengan utuh ya. Nah, setelah kakak-kakak menyampaikan itu, maka kita harus ada relevansi buat adik-adik ya. Kan kalau ini semua ini adalah awal ya, jembatan masuk dari dunia masa kini ke dunia Alkitab. Kita masuk ke dunia Alkitabnya ketika kita cerita tentang Tuhan Yesus dilulukan, lalu kita masuk ke relevansinya. Bagaimana kisah Alkitab itu memberikan pesan untuk kita dapat menjalani hari-hari pada saat ini. Nah, adik-adik diajak untuk coba maknai. Kalau kakak-kakak punya daun palem, bagus banget nih ya. Kita bawa daun palemnya. Ini loh, ini ada palem nih ya. Jelaskan dulu apa itu arti daun palemnya. Palem itu biasa simbolnya simbol kehidupan, dipakai untuk menyambut sosok-sosok mulia, sosok-sosok yang perlu disanjung ya. Itu adalah tradisi orang pada saat itu. Dan teriakan adalah Hosana, selamatkanlah kami. Jadi itu adalah sebuah ungkapan memberikan posisi orang yang disambut itu sebagai tokoh yang mulia, tokoh yang luar biasa, yang bisa memberikan keselamatan. Dan biasanya raja dan lain-lain. Ini adalah sosok Tuhan Yesus yang dielu-elukan pada saat itu. Nah, bagi sosok yang mulia itu pasti kita juga sangat hormat ya. Nah, di dunia modern kita bisa ambil contoh ya. Di Thailand tuh masih ada raja. Mungkin juga kita bisa gunakan kerajaan-kerajaan Jawa, misalnya ada Hamengkubuwono atau sultan-sultan di tempat-tempat lain yang bisa menunjukkan bahwa ada sikap hormat orang-orang yang memposisikan sang raja itu sebagai sosok yang mulia ya. Nah, ini Raja Thailand dan ini para entah pegawainya atau orang-orang penting yang tetap mau menyembah sang raja itu dengan berlutut ya. Nah, kalau kita memposisikan Tuhan Yesus sebagai raja, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus terus berlutut ya kepada Dia? Kalau ngelihat gambar Tuhan Yesus langsung berlutut, itu adalah tanda hormat. Itu baik, tapi yang lebih utama lagi adalah bahwa kalau kita menghayati Tuhan Yesus sebagai raja, kita enggak tiba-tiba langsung harus berlututnya, tapi hatinya itu yang paling utama. Apa yang kita lakukan itu yang paling utama. Nah, kita bisa kasih contoh-contoh ya, kakak-kakak. Misalnya kita akan kasih contoh. Kalau Tuhan Yesus adalah Raja, maka kalau kita ibadah, kita menghayati kita sedang bertemu dengan Tuhan Yesus. Boleh nggak kalau kita lagi ibadah online, buat teman-teman yang online nih ya, sambil tidur-tiduran ya, lalu mungkin lagi online sambil makan ya, itu adalah tanda bahwa kita nggak memposisikan Tuhan Yesus sebagai Raja. Jadi bukan hanya sikap hormat kita, tapi sikap hormat itu ditunjukkan dengan perilaku kita, ya. Itu yang utama. Nah, ini menjadi relevansi dan kita bisa ajak adik-adik, kira-kira apa lagi ya sikap hormat yang bisa kita tunjukkan. Coba adik-adik bisa memberikan ide nggak ya? Mereka diberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa
kita juga mau menyambut Tuhan sebagai Raja. Nah, kakak-kakak tadi dalam kisah ini kan ada daun palem ya. Setelah kita memberikan relevansi, maka kita akan memberikan sebuah aktivitas untuk adik-adik ya. Nah, aktivitasnya bisa alternatif yang pertama, kita bisa mengajak adik-adik untuk membuat daun palem dengan cetakan tangan ya. Ini pakai kayu atau pakai stik es krim ya. Lalu adik-adik disuruh cetak tangannya di kertas lalu ditempelkan, dan itu menjadi sebuah simbol dari daun palem. Dan kakak-kakak, hal yang lainnya adalah bahwa bahan ajar ini, kalau kakak-kakak mengikuti proses bersama-sama dengan persiapan guru sekolah minggu ini ya, dan kita akan memasuki minggu Prapaskah kakak-kakak ya. Jadi kalau di tahun 2022 ini, minggu Prapaskah itu akan dimulai tanggal 2 Maret. Jadi kakak-kakak bisa menggunakan bahan ini untuk persiapan adik-adik juga masuk ke masa Prapaskah itu. Jadi kalau kita mengikuti masa Prapaskah kan ada ruang di mana kita akan menjalankan satu masa yang cukup panjang ya, satu masa yang kita menghayati ini ya, di sini ada 6 minggu nih ya, ada 6 minggu masuk ke Paskah sampai dengan Paskah dan akhirnya ditutup dengan Pentakosta ya. Kita mau ajak adik-adik juga menghayati itu. Nah, tugasnya adalah kalau kita tadi mau menyambut Tuhan Yesus sebagai Raja, maka kita harus tunjukkan dalam sikap perilaku hidup, bukan hanya di tengah ibadah, tapi juga dalam keseharian. Kalau Dia adalah Raja, maka kita mau menyambut Tuhan Yesus dalam sepanjang hidup kita. Nah, karena ini masa Prapaskah, nanti ketika adik-adik mendengarkan kisah ini dalam rangka menuju masuk ke masa-masa Prapaskah, maka adik-adik bisa diajak untuk membuat sebuah kalender komitmen mereka ya. Nah, ini dapat ide dari UCAT-nya rekan-rekan Katolik yang punya kalender aktivitas Prapaskah ya. Jadi ini adalah kalender panjang mereka dan diawali dari Rabu-Abu begitu. Misalnya nih ya, lanjut ini mereka pakai di tahun yang lalu nih ya. Yuk kita doakan para imam dan religius ya, kita bisa doakan para pendeta dan guru sekolah minggu juga aktivis gereja misalnya begitu ya. Bagi-bagi makanan bagi mereka yang kekurangan, ini juga bisa menjadi sebuah aksi ya. Jadi mereka tuliskan semua ini. Nah, saya menyediakan satu form kosong untuk kakak-kakak bisa gunakan. Jadi kakak-kakak bisa menggunakannya nanti di link deskripsi dari video ini ada satu folder Google Drive dan di sana ada file ini ya kakak-kakak bisa menggunakannya. Jadi saya sudah membuatkan kalender ini kosong ya, dari Rabu-Abu sampai dengan Paskah. Kakak-kakak bisa menggunakannya. Jadi P1 sampai P2, P3 dan seterusnya sampai dengan P40 ya, P40. Ini 40 hari menjelang Paskah. Jadi nanti kakak-kakak bisa minta adik-adik untuk nge-printnya, di-print, kemudian mereka tuliskan ya komitmennya apa nih di bagian-bagian ini, di setiap bagian hari-hari ini yang mau diisi apa, mereka boleh mengisinya dan itu menjadi komitmen mereka. Nah, kalau kita mengingat kisah Tuhan Yesus dielulukan, Tuhan Yesus dielulukan sebagai Raja ya. Nah, inilah sebuah komitmen adik-adik bisa mengisi hari-hari dalam masa Prapaskah itu Tuhan Yesus sebagai Raja dan Dia yang utama, dan kita semua mau berkomitmen untuk lebih baik lagi hidupnya. Nah, ayat hafalan Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, bisa digunakan. Nah, jadi di kalender itu di akhir saya juga menempatkan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Demikian kakak-kakak ide-ide yang saya bisa tawarkan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, kelas kecil dalam kisah Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem. Semoga ini memberkati. Saya serahkan kembali kepada Kak Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan ide menarik untuk adik-adik di kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Sekarang kita menuju kelas besar, ada Kak Yosi yang sudah menunggu, dan kita akan mendengarnya. Sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, kita sedang mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem dengan bahan bacaan Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Sudah siap Kak Yosi yang akan menyampaikan ide-ide menarik untuk adik-adik di kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6 SD. Mari silahkan Kak Yosi. Baik, terima kasih Kak Santi dan Kak Indra. Kakak-kakak guru sekolah minggu, untuk kelas besar kita akan mulai dengan membahas mengenai fenomena fandom. Fandom atau fan kingdom adalah sebutan untuk mereka yang menjadi penggemar dari artis-artis K-pop ya. Mungkin kalau zaman dulu namanya fans club gitu ya, sekarang jadi fandom untuk artis-artis K-pop ini. Nah, ada video yang akan kita lihat. Saya ambil dari YouTube, barangkali kakak-kakak guru sekolah minggu akan mengunduh. Ini sudah ada tautannya juga ya. Durasinya pendek, mari kita lihat sebentar. Nama fandom menjadi sesuatu yang sejalan dengan grup idol K-pop dan biasanya merupakan nama yang memiliki arti khusus antara grup dan penggemarnya. Berikut adalah 5 nama fandom idol K-pop yang memiliki makna menarik. Nama fandom Stray Kids adalah Stay, yang hanya menghilangkan huruf R yang juga berarti alasan. Stay berarti bahwa para penggemar adalah alasan Stray Kids tetap bersama. Army artinya tentara, tetapi ternyata fandom Army punya makna lebih dari sekedar tentara. Nama ARMY dikaitkan antara tentara, pelindung tubuh, dan bagaimana kedua hal itu selalu bersama. Nama fandom Astro adalah Aroha. Aroha sendiri asalnya dari bahasa Maori, New Zealand yang artinya cinta. Astro merasa bahwa eksistensi dan mereka tetap bisa berkarya karena tidak lepas dari cinta para penggemar. Nama fandom resmi Seventeen adalah Karat, karena penggemar mereka lah yang membuat mereka bersinar. Nama Karat ini sendiri ditentukan langsung oleh fannya, yang punya arti semakin tinggi sebuah permata jika karatnya tinggi. Jadi harapannya semakin tinggi Seventeen, maka fannya pun akan semakin bahagia. Nama fandom Red Velvet adalah Revelouf. Rêve dalam bahasa Prancis berarti mimpi, sedangkan love artinya cinta. Jadi Revelouf berarti penggemar mencintai Red Velvet dan Red Velvet mencintai penggemar. Setelah video ini selesai dilihat oleh anak-anak, kita bisa ajak anak-anak untuk mendiskusikan beberapa hal mengenai fandom ya. Misalnya, apakah ada anak-anak yang juga menjadi anggota dari fandom ya? Apakah ada dari antara anak-anak yang juga menjadi penggemar dari artis-artis K-pop ya, atau mungkin menjadi penggemar dari artis-artis lain ya, atau tokoh olahraga atau bintang film dan sebagainya. Lalu kita bisa juga coba gali dari anak-anak ya. Mengapa sih ada orang yang mau untuk menjadi anggota fandom gitu ya? Mengapa ada orang yang mau ngefan ya atau menggemari seseorang atau sekelompok band dan sebagainya? Apa yang dikagumi itu apa gitu ya. Nah, lalu juga bisa kita bahas kalau menjadi fans atau menjadi anggota dari fandom itu apa yang dilakukan. Misalnya menjadi anggota fandom dari BTS itu apa ya?
atau dari siapa lagi ya artis K-pop yang dikenal ya, misalnya dari Blackpink tuh. Apa yang dilakukan? Apakah membeli CD-nya, membeli merchandise gitu ya. Nah, dari sini lalu kita bisa masuk dalam firman hari ini ya, bahwa ternyata Tuhan Yesus pun juga punya fandom pada zamannya ya. Pada firman Tuhan hari ini kita membaca bahwa ternyata ada orang-orang yang juga menjadi penggemar, mengikuti Tuhan Yesus, bahkan memberikan sambutan yang luar biasa saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Sampai bajunya juga diberikan sebagai alas untuk Tuhan Yesus lewati. Ya. Nah, fandom-fandomnya Tuhan Yesus ini kan juga tentu punya alasan tersendiri. Ya, mungkin karena mereka kagum melihat betapa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat gitu ya. Mungkin juga karena mereka punya harapan terhadap Tuhan Yesus yang akan membebaskan mereka dari segala kesulitan gitu. Nah, dari sudut pandang fandom ini kita mau melihat bahwa ternyata memang orang-orang yang menggemari dalam tanda petik Tuhan Yesus ini, mereka bersedia untuk melakukan apa saja gitu ya, agar mereka dapat memuliakan Tuhan Yesus. Nah, nanti setelah firman selesai, untuk aktivitas kita juga bisa kaitkan ini ya, bagaimana agar melalui firman hari ini anak-anak juga bisa menjadi penggemar atau fandom dari Tuhan Yesus. Misalnya kita bisa minta anak-anak untuk berkelompok ya, 2 orang atau 3 orang, lalu mereka memikirkan kira-kira kalau menjadi penggemar Tuhan Yesus dan mau membentuk fandom ya, nama apa ya, yang mereka akan pakai gitu. Kalau BTS kan punya nama fandom sendiri yaitu ARMY gitu ya. Lalu Blackpink punya nama fandom yaitu Blink gitu kan. Nah, kalau penggemar Tuhan Yesus, mereka dalam kelompok-kelompok itu minta anak-anak untuk mencari sebuah nama bagi fandom mereka itu. Apakah Jesus Army ya, atau Jesus Lover ya, atau apa gitu ya. Nah, tapi yang terpenting tentu bukan hanya mencari nama dari fandom terhadap Tuhan Yesus itu, tapi nanti setelah mereka dapat nama, kita mau minta anak-anak untuk menuliskan beberapa hal yang akan mereka lakukan agar mereka dapat menjadi fandom yang baik terhadap Tuhan Yesus ya. Kalau ARMY, lalu Blink dan para fandom artis K-pop itu bersedia keluar uang ya, bersedia memberikan yang terbaik untuk artis-artis mereka demi kesenangan mereka. Nah, tentu sebagai penggemar Tuhan Yesus, Jesus fandom ini, ada hal-hal yang anak-anak bisa daftarkan, bisa buat list. Mungkin diminta untuk bikin 5 hal gitu ya, yang dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Atau dalam bahasa firman Tuhan hari ini, bagaimana agar anak-anak dapat merencanakan beberapa hal untuk memuliakan Tuhan Yesus melalui fandom mereka. Nah, kakak-kakak, Kak Santi, Kak Indra, ini usulan saya untuk kelas besar ya. Terima kasih dan selamat mempersiapkan untuk pengajaran kita. Terima kasih Kak Yosi untuk ide-ide menarik.
di kelas besar dan kita tiba di penghujung acara ini. Saya mengucapkan terima kasih nih untuk Kak Pendeta Hendra, saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Grace Devina dan juga untuk Kak Yosi. Dan sebelum kita mengakhiri bersama persiapan kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau boleh menolong setiap anak-anakmu, baik itu Pendeta Hendra, Kak Grace Devina, dan juga Kak Yosi, yang sudah menolong setiap kakak-kakakmu, setiap kakak-kakak, anak-anakmu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik, anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan berkati karya pelayanan mereka, Tuhan berkati dan juga terus berikan kegembiraan kepada anak-anakmu yang dipercaya untuk mewartakan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kakak-kakak bisa dengan fokus jika mau melihat ya pendalaman bahan Alkitab lewat tayangan Ngulik Alkitab dan beberapa lagu sekolah minggu maupun juga tayangan Giku-Giku. Kita jumpa lagi episode yang akan datang pekan depan dalam persiapan guru sekolah minggu. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.